Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan sampai dengan saat ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, kita diberkati oleh Tuhan. Kuat sehat tenaga kita karena penyertaan Tuhan sangat sempurna dalam kehidupan kita. Walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, Bapak Ibu tidak mengurangi kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan kita masih ada sampai dengan saat ini. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri, kita memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan. Karena bersama Tuhan kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Haleluya.
Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang berpindah dari pertolongan anugerahmu besar, anugerahmu besar berlimpah. Itu besar anugerahmu, bersamamu ku lewati semua pergumulanmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu, Engkau Allah Bapa di surga. Di pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena penyertaan-Mu sangat-sangat sempurna. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan memuji Engkau, kami akan memuliakan Engkau karena kami selalu meresponi setiap kebaikan Tuhan. Nafas hidup Tuhan selalu berikan kepada kami. Bahkan sukacita iman bisa kami rasakan sampai dengan saat ini. Untuk itu layaklah kami Tuhan untuk memuji Engkau, layaklah kami untuk memuliakan Engkau, bahkan layaklah kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, di pagi hari ini sebagai pelayan-pelayan kami memohon belas kasihan Tuhan mengurapi kami semua, agar supaya apa yang kami buat, kami kerjakan, kami lakukan di pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami siap buka ibadah di pagi hari ini hanya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ada sukacita yang kita rasakan sampai dengan saat ini karena penyertaan Tuhan sempurna. Kita sehat, kita kuat satu dengan yang lain. Walaupun kita hanya di rumah, tetapi puji Tuhan tidak mengurangi sukacita kita untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini, hari yang telah diberikan Tuhan bagi kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
Tuhan, puji-pujian kita pasti kita percaya naik di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, ku jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih. Sama-sama kita akan pujian ini. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji, mengagungkan Engkau. Kami percaya setiap pujian, pengagungan kami kepadamu itu menyenangkan hatimu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Sebelum kami makan sehidangan dengan Engkau lewat kebenaran firman-Mu,
Mari Engkau menyucikan, menguduskan setiap kehidupan kami, sehingga kebenaran firman-Mu itu mendapat tempat di dalam setiap tanah hati kami yang baik. Itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu. Engkau menyingkapkan kebenaran firman-Mu. Biar setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu itu mengandung kuasa daripada Tuhan, mengubah di dalam hidup kami, sehingga kami tahu menghargai akan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami, dan kami selalu boleh mempermuliakan Engkau. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, bahkan urapi setiap jemaat-jemaat-Mu yang akan menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau duduk diam menikmati firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu. Hai, apa kabar? Semua dalam keadaan yang sehat ya. Puji Tuhan. Saya bergembira karena hari ini saya ingin berbicara hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hidup dari kasih karunia Tuhan. Ada hidup yang ditentukan oleh Tuhan. Kasih karunia adalah pemberian, hadiah, kado yang Tuhan mau turunkan kepada siapa yang layak, yang Tuhan berikan. Itu sebabnya kita pada tahun-tahun ini masih hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tingkatkan hidup rohani kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita dasari di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-19. Berbunyi begini, Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Bayangkan, kasih karunia ditujukan kepada orang yang dikasihi oleh Tuhan. Apa saudara? Apa saya? Saya percaya kita semua pasti tahu. Sebab kasih karunia Tuhan itu bertambah-tambah di dalam hidup kita. Bisa menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Dari tidak tahu menjadi tahu. Itu pemberian Tuhan loh. Itu sebabnya saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau tahun ini, tahun yang dikatakan, tahun yang seringkali kita jemaat GPD Immanuel takut mengambil bagian dalam pelayanan. Tapi hari ini saya percaya kita kuat karena kita sudah dengar firman. Kasih karunia, kita hidup oleh kasih karunia. Gunakan kasih karunia itu untuk kebesaran, kemuliaan nama Tuhan. Coba kita lihat Efesus pasal yang kedua, ayat 8. Nanti saya minta dengan hormat, Ibu Rohani akan membaca Efesus pasal yang kedua ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil usahamu. Pemberian Allah. Tapi pemberian Allah. Itu bukan usaha kita. Tetapi pemberian Allah. Orang yang dikasihani adalah orang yang
memang menerima kasih karunia, pemberian Allah. Kita bersyukur kalau kita dapat pemberian Tuhan seperti kado yang besar, yang luar biasa. Dan kalau kita bongkar kado itu, lihat satu dos, tapi di dalamnya banyak macam-macam isinya. Karena itu seringkali saya berbicara anak muda yang dipenuhkan Roh Kudus, minta karunia-karunia daripada Tuhan. Kalau kita minta karunia-karunia daripada Tuhan, Dia bisa kasih kepada saudara. Karunia apa? Kesembuhan. Dan lain-lain sebagainya dan lain. Itu isi kado yang besar. Khususnya keselamatan. Kita syukuri kalau keselamatan itu adalah pemberian daripada Tuhan. Kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia adalah di dalamnya saya dan saudara. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak Setiap binasa. orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, Melainkan beroleh hidup yang kekal. amin, haleluya. Itu pemberian Tuhan. Kepada siapa? Ke dalam dunia. Anaknya yang tunggal. Demi apa? Keselamatan. Kasih karunia. Kita bisa hidup sampai saat ini. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan usahamu. Bukan hebatmu. Bukan gagahmu. Tapi pemberian Tuhan. Pemberian Allah kepada saya dan saudara. Itu jangan kita jadi sombong. Oh, kalau bukan saya, kalau bukan ini, kalau bukan itu. Tapi saya ingatkan kembali, kita hidup dalam zaman kasih karunia. Semua hanya pemberian Tuhan, bukan usahamu. Jauhkan itu pikiran yang seperti itu. Tapi kalau Tuhan pakai hidup saudara menjadi berkat, katakan terima kasih Tuhan bahwa hidup saya dipakai oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, engkau menerima kasih karunia dalam gereja Tuhan, menjadi penopang bagi pekerjaan Tuhan. Itu satu hal yang luar biasa. Kita lihat Maria. Dia katakan saya tidak layak. Tapi dia sadari, dia terima pemberian itu. Walaupun dia pikir dia akan dihina, dia akan dicela, dia akan dilakukan hal-hal yang seringkali menakutkan, memalukan. Tetapi Maria tunduk di hadapan Tuhan. Dia katakan, aku adalah hamba. Bapak Ibu yang kekasih, saya ingatkan kepada saudara, kita zaman sekarang hidup
hanya oleh kasih karunia daripada Tuhan. Hidup dalam kasih karunia Tuhan, itu kita limpah syukur kepada Tuhan. Sekali lagi, saya baca ayat 19 di dalam Keluaran 33. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa? Dikatakan, yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihi? Kukasihani. Berarti kalau saudara terima kasih karunia, saudara itu adalah kawan, mungkin sekerja atau sahabat sekerja dengan Tuhan, atau mungkin sebagai anak-anak Allah. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan kalau pada siang hari ini kita bisa berjumpa. Coba kita lihat dalam Roma pasal 9 ayat 16. Roma 9 ayat 16. Nanti Ibu Rohani bacakan. Roma 9. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Haleluya. Kemurahan hati Allah. Tertuju kepada kemurahan hati Allah. Kita bisa berada, terima keselamatan itu. Bukan usaha kita, bukan hasil kerja keras kita. Tapi ingat, itu hanya pemberian Tuhan. Bapak Ibu, itu sebabnya saya bersyukur kalau pada hari ini saya bisa ketemu dengan saudara, berbicara kasih karunia. Saya kalau berbicara kasih karunia, saya menerima mujizat yang besar daripada Tuhan. Lewat pergumulan, sakit penyakit, ya saudara, sehingga dokter kemarin katakan, Pak Roy perlu syukuri hal ini. Ini mujizat. Saya sendiri melihat hal itu, perbuatan tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Cuma terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah dapat melawat saya, Tuhan juga dapat melawat saudara yang mendengar firman Allah. Ada kekuatan yang ekstra daripada Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17. Tolong Ibu Rohani membacanya sebagai ayat yang terakhir. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yang baru sudah datang. Dan saya percaya, yang baru yang sudah datang itu membawa kita kepada satu perubahan hidup yang Tuhan inginkan, supaya benar-benar kita menikmati kasih karunia Allah. Benar-benar kita bisa melihat dari mujizat kepada mujizat. Setiap pertolongan Tuhan, Dia tidak akan meninggalkan kita. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih, tetap kuat di dalam Tuhan. Saya menjaga tetap kuat di dalam Tuhan dengan menghadapi masalah demi masalah hari-hari ini. Jangan mundur daripada Tuhan. Mari kita maju dalam Tuhan. Hancurkan segala penguasa-penguasa udara. Saya percaya kita pasti menang. Haleluya.
Dan saya percaya hanya oleh Dia kita memperoleh jalan keluar untuk mendapatkan segala yang kita perlukan. Bapak Ibu, inilah yang menjadi satu renungan firman Tuhan. Kita tetap setia sama Tuhan. Karena Allah turut bekerja dalam segala perkara. Dia bekerja di dalam saya, Dia bekerja di dalam kita semua. Mari kita saling mendoakan satu sama yang lain. Kita berdoa. Bapa surga, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan mempersatukan jemaat Tuhan GPD Immanuel Bebat dengan kasih karunia daripada Tuhan. Mereka banyak akan melihat banyak mujizat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sebab saya tahu Tuhan mengasihani mereka. Tuhan menolong mereka. Walaupun mereka dalam susah payah, mungkin mendapatkan angin sakal di tengah-tengah gelombang yang tetapi tetap mereka Tuhan maju di dalam Tuhan. Mereka berupaya tetap maju kuat dalam Tuhan. Dan saya percaya waktunya perahu kehidupan mereka berada dalam keteduhan, ketenangan, karena Allah berperan ganti mereka. Terima kasih Tuhan buat firman. Kasih karunia Tuhan limpah dalam hidup kita. Kami sudah berdoa dan kami alaskan setiap pemberian, persembahan, bahkan yang mengembalikan milik Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sementara persembahan dijalankan, tim pemuji akan memuji Tuhan. Diberkatilah bagi kita yang sudah memberikan persembahan. Haleluya. Seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan tutup. Untuk itu diundang kita semua berdiri.
kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan kita akan percaya Tuhan selalu tolong. Terima kasih buat setiap pemberian persembahan yang sudah beri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Setiap pemberian persembahan yang umat-umat-Mu telah berikan, Tuhan tilik dan memberkati mereka. Dan Tuhan tahu apa yang mereka sedang usahakan. Apa yang mereka sedang kerjakan. Tuhan memberkati setiap usaha mereka. Dan kami percaya Tuhan tetap pelihara hidupnya, yang mengembalikan milik Tuhan. Tuhan pun memberkati. Dan Tuhan akan membukakan lumbung-lumbung. Jauhkan dari segala penyakit sambat. Jauhkan dari pelalang pelahap. Dan kami percaya setiap anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan karena mereka melakukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan campur tangan. Mari kita terima berkat Tuhan. Mengangkat tangan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus, tetap tinggal untuk selama-lamanya, mulai pada hari ini, besok dan sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.